dulu tuh sebutannya TTL. Hai Alfi, gimana kabarnya? Halo Mbak, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang di Rumah Kata. Iya, selamat datang juga. Terima kasih sudah mengundang saya kembali. Iya loh Alfi, udah lama ya kita nggak ketemu. Waktu itu terakhir kita ngobrolin apa ya? Yang buku apa ya? Tolong diingetin dong, anak. Yang yang Racun Harapan, Mbak. Oh, Racun Harapan ya. Baik, Iya, Alfi, kali ini kamu berkarya lagi dalam antologi puisi ini ya, Kata Dalam Aksa ya, betul? iya, betul sekali. Di sini banyak banget loh penulisnya. Aku tadi sudah sebutin satu-satu, mulai dari Ade Putri Rizky Puspita sampai Zahwa Novia Fitri. Ini kurang lebih ada berapa total sebenarnya nih? Aku belum menghitung soalnya. Kalau Kurang kurang lebih sekitar 40 orang. oke, 40 orang ya. Banyak tuh, banyak tuh. Ya, Gimana nih? Hah? kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu ya. Gimana? Ah, Ya. nah ini nih, gimana nih? Ini Hmm? Ini? gimananya gimana maksudnya? Ini gimana maksudnya ketika kalian bisa tergabung dalam antologi Kata Dalam Aksa ini gimana ceritanya? Kalian memang janjian mau bikin puisi, terus kalian ini memang terkumpul dalam sebuah komunitas atau gimana melakukan pencarian bakat dulu gitu ya? Ayo siapa yang mau nulis gitu, ngundang terus Ya, akhirnya itu ada flyer dari teman, ada uh-uh. flyer tentang penulisan puisi dalam satu antologi gitu. Flyernya tuh yang nyebarin Jadi siapa? ada Penerbitnya. dari pihak penerbitnya itu Cahaya Pelangi Media itu. Hmm, 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 hmm. Terus. Cahaya Pelangi Media itu memberikan flyer ada penulisan puisi secara antologi gitu. Nah, kurang lebih di grup itu ada sekitar 70 orang, tapi yang Mhm. menyetorkan naskah itu sekitar yang ada di buku tersebut Hanya sekitar 40 40 orang. orang. Yang 30 Ya, ini ya apa namanya gugur dengan sendirinya. ya. Karena nggak ngumpulin tugasnya kali ya. Nggak ngumpulin tugas lagi. Ya, mungkin Kayak ini aja kuliah nggak ngumpulin puisinya ya. mungkin mungkin terkejar sama deadline itu mungkin jadi terkendala mungkin. Oh iya bisa jadi seperti itu. Lalu deadline-nya sendiri Ya. dari proses awal flyer itu disebarkan terbaca oleh kalian-kalian gitu ya. Terus Ya, sampai akhirnya bikin proses kreatif terus sampai akhirnya deadline itu berapa sampai lama? terbit. Sampai Oh, kalau sampai deadline itu waktu itu yang diberikan itu durasinya kurang lebih 2 minggu. hanya 2 minggu ya. Ya, Ya terbilang dua lama minggu. juga sih itu Kemudian ya. untuk proses penerbitan dan pengurusan ISBN-nya dan lain-lain itu sekitar 2 bulan. 2 bulan, oke. Ya. Terus gimana sih ceritanya Alfi kamu bisa aktif gitu ya menulis gitu dan ketika apa ada antologi ini kamu bisa aware ada flyer yang menyebar yang akhirnya kamu bisa oh ini aku bisa nih aku ikut gitu. Gimana ceritanya tuh Alfi kamu kok sregep tenan Itu toh? itu aslinya nggak apa ya, nggak pati bisa menulis sama puisi itu, cuma tertantang aja waktu ada flyer tentang puisi, bisa nggak ya gitu, Hmm. kira-kira diberi waktu selama 2 minggu itu bisa nggak aku nulisin tentang itu kan temanya kan tentang Nabi Muhammad waktu itu. Oh iya tema besarnya ini adalah tentang Nabi Muhammad gitu. Iya, tema besarnya tentang Nabi Muhammad. Terserah mau menceritakan tentang apa, yang penting bisa Mhm. menceritakan sebagian dari kehidupan Nabi. Hmm, tentang Nabi Muhammad tapi berkaitan dengan kehidupannya mungkin kehidupan yang apa ya attitude-nya Ya Nabi terserah Muhammad. kan, kan banyak ya, bisa bisa dari salah satu sifatnya, Mhm. bisa dari salah satu perjuangannya, atau bisa dari menceritakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad gitu. Mhm. Oke oke oke. Iya sih ya. Ini nih puisi-puisi yang dilontarkan di sini makanya aku tadi nangkepnya gini. Ini nih supaya sahabat literasi biar lebih sensitif lagi nih sama kehidupan sosial gitu kan. Makanya ternyata nyambung Iya, juga gitu kan. karena karena perjuangannya beliau itu kan perjuangannya seorang nabi itu kan nggak hanya gitu-gitu aja, nggak seperti kita yang memang
hanya diberikan apa Kita sebuah mah cuma cobaan butiran hidup yang debu. mungkin Iya. iya cobaannya itu kan lebih besar beliau daripada kita. Iya, oke. Gimana proses mulai penurunan yang asalnya Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca tulis sampai diberikan sebuah mukjizat kitab suci Al-Qur'an begitu dan lain sebagainya. Itu kan suatu hal yang perlu diceritakan kembali bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita itu belum ada apa-apanya sama yang dialami sama Nabi dulu. Yang mana dulu zamannya itu belum ada fasilitas apapun. Kendaraan pun cuman hanya ada itu aja. Tidak seperti kita sekarang mau ke mana sudah ada pesawat, sudah ada kereta, sudah ada bus, ada mobil, ada motor dan lain sebagainya begitu. Itu kalau dari sisi isi ceritanya. Dari sisi ceritanya. Pasti setiap penulis mempunyai sudut pandang yang berbeda. Mungkin yang seperti kamu jelaskan tadi banyak banget penjabaran yang kamu tadi jelaskan. Lalu untuk kamu sendiri pribadi Alfi, kamu ngambil dari sisi apanya nih dari Nabi Muhammad yang kamu ceritakan di sini? Ngambil dari sisi apa? Yang waktu perjalanan Isra Mi'raj waktu itu kayaknya bahwa Nabi Muhammad itu nggak Isra Mi'raj sih, cuma ini aja menceritakan secara global aja bahwa itu loh yang bisa kita buat sebagai anutan, itu yang bisa kita contoh itu ada Nabi Muhammad itu yang segala-galanya meskipun beliau dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan apapun dia itu bisa berbagi, bisa mulai itu berbagi senyum atau itu berbagi sebuah nasihat dan lain sebagainya. Itu aja sih, simple untuk konteksnya itu simple, cuma nanti kalau jika memang terserap oleh pembaca itu bisa mengena. Gitu. Ini yang kamu tulis judulnya apa? Itu yang anutan. Anutan. Iya. Halaman berapa nih? Oh, halaman 64. Satu puisi atau ada beberapa lainnya lagi? Satu, memang setiap individu hanya menyetorkan satu puisi. Oh, oke. Halaman 64. Nanti boleh ya dibacain ya Alfi ya? Boleh. Oke, Alfiah Faizatul Arif. Nah, nih. Lalu gini nih. Ini buku terbit tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2021 ini berarti masih baru begitu ya. Lalu untuk prosesnya sendiri tahun 2021 juga? Prosesnya itu 2020 akhir, pas Desember itu. Pas Desember itu pengumpulan. Untuk terbitnya itu 2021. Bulan 1 akhir menuju 2. Oke, jadi di awal-awal tahun ya. Iya, awal-awal tahun. Baik. Jadi ini nih ya, sahabat literasi, mungkin sahabat literasi bisa start untuk nulis gitu ya. Mungkin sahabat literasi punya hobi nulis gitu kan, terus pengen tulisannya dibaca sama orang lain. Mungkin selama ini kita berpikiran, oh ada media sosial, aku bisa nulis di media sosial. Atau mungkin sekarang ini ada juga aplikasi-aplikasi online untuk penulis-penulis yang pengen nulis gitu ya. Karena mungkin sulitnya untuk mencari penerbit yang mau menampung tulisan kita atau mempublikasikan tulisan kita gitu kan. Walaupun sekarang juga banyak yang indie ya Alfi ya. Banyak sekali untuk penerbit indie. Aslinya itu untuk penulis pemula itu bisa saja dia men-challenge dirinya gitu aja. Men-challenge dirinya cari flyer-flyer tentang lomba menulis. Itu banyak sekali di Instagram, banyak di web juga banyak. Oh gitu. Di Facebook juga banyak itu. Itu kan banyak. Bisa cari kalau di Instagram itu ada akun yang namanya lomba menulis tuh banyak, ada sekitar 5 lebih untuk akun lomba menulis sendiri. Itu macam-macam. Nanti ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang modelnya itu gratis tapi nanti dalam penerbitannya itu nanti berbayar, ada yang Oke. macam-macam. Tinggal bagaimana kita men-challenge diri kita sendiri gitu aja. Kamu sendiri pribadi ini nggak nulis juga di aplikasi yang memang terbuka untuk nulis nggak?
aslinya itu sudah ada filenya, Kayak cuma belum misalnya kayak diposting. Wattpad gitu kan? Iya, Wattpad, ada Noveltoon, ada banyak sih. Banyak ya. Ada sekarang ada aplikasi KBM itu yang dalam naungannya Bunda Asmanadia itu. Oh, oke. Ada aplikasi KBM itu dia kalau dia aktif menulis, aktif membaca, dia bisa mendapatkan reward. Rewardnya berupa? Rewardnya bisa berupa uang, bisa lainnya. Kalau Nanti yang tergantung dia hmm, pencapaiannya gimana. Kalau dia baca, sebenarnya bacanya banyak sampai berapa kali ratus itu nanti macam-macam ada pilihannya untuk reward. Oke, memang kalau yang Ana tahu, kalau misalnya mau baca-baca cerpen atau mungkin puisi gitu, tapi kebanyakan sih aku sering temui dan akhirnya aku baca tuh cerpen sih ya. Itu ketika sampai episode mana gitu ya, udah bikin penasaran gitu kan, akhirnya harus beli koinnya gitu kan. Nah itulah jadinya mungkin dari situ Ya, pemasukan untuk penulisnya begitu ya. ya, Nah, itu kan jadi ceritanya bersambung sampai berapa episode gitu kan. Itu jadi bikin penasaran. Nah, sekarang pun juga kalau ya. dilihat itu Alfi, kita menyikapi soal ini ya, soal aplikasi-aplikasi menulis yang sudah menjamur di masyarakat. Aku pengen tahu nih plus minusnya, kalau dari kacamata kamu untuk aplikasi yang ada, aplikasi menulis dengan kalau kita nyetak bukunya ke penerbit. Baca online sama Oh, ini nulisnya, iya dari nulisnya apa membacanya? penulisnya. Penulisnya. Jadi gini, ada salah satu kawan penulis itu Mm-mm, dia mencoba menulis mm-mm, sebuah asalnya itu dia cerpen mm-mm, cerpen di salah satu media menulis online itu mm-mm, dia awalnya iseng menceritakan sebuah kehidupan pribadi. mm-mm, Kemudian ternyata setelah diposting kok banyak respon, itu mm-mm, akhirnya dilanjutkan. mm-mm, Dilanjutkan sampai likernya itu sekitar berapa ribu gitu. mm-mm. Berapa ribu akhirnya dibuat bersambung di media online-nya itu dan dia meneruskan tulisannya itu untuk diterbitkan dalam bentuk novel. Dan beneran akhirnya novelnya itu tapi nggak juga untuk liker atau pembaca di media online itu dia bisa menguntungkan kita dalam tulisan kita yang diterbitkan dalam Maksudnya media gimana? pasarnya itu juga. Huh? Jadi gini, apa yang kita tuliskan di media online itu belum tentu di media pasaran offline itu belum tentu bisa laku banyak. Oh, oke. Ada yang begitu macamnya. Hmm. Ada yang dia memang sudah mempunyai branding dari dirinya sendiri. Hmm. Misalnya Bang Terelia menulis sebuah postingan di Facebooknya begitu ya. Hmm. Misalnya Bang Tere menulis sesuatu dari cerbungnya, akhirnya dia menerbitkan sebuah novel. Itu dia kan memiliki branding tersendiri dari personalnya. Hmm. Sehingga apa? Sehingga ketika novelnya itu diterbitkan, pasaran juga dia bisa melakukan pemasaran yang banyak karena sudah ada personal branding dari seorang penulis itu sendiri. Oke, melakukan personal brandingnya Jadi, gimana emang caranya? nah itu bisa dengan dia mempunyai macam-macam banyaknya, macam-macam Oh gitu. gitu. Macam-macamnya Misalnya, nanti bakalan dikasih tahu nanti aja deh. Soalnya aku mau ngingetin ya ini. deh, Nah, mau oke. ngingetin buat sahabat literasi, kalau sahabat literasi pengen update terus rumah kata, sahabat literasi bisa update di podcast Keluarga Angkasa sama di Instagram kayak sekarang ini langsung live di stories IG RRI Surabaya dan juga bisa lewat YouTube RRI Surabaya. Gitu ceritanya. Nah, kita balik lagi ngobrol. Ngomongin soal personal branding sendiri itu biasanya dilakukan sama penulis-penulis itu bisa dengan apa ya? Terus update di media sosialnya masing-masing mungkin atau ada buzzer gitu atau gimana ya? Aku juga penasaran nih. Ini masuk ke dalam strategi pemasaran juga nih ya. Iya, macam-macam. Ada yang seseorang itu kan ada yang melihat dari dia
latar belakang pendidikannya, Mhm. kemudian latar belakang dia pengalaman menulisnya, ada yang begitu, ada yang memang dia sukanya itu mengambil tema-tema tentang sosial. Mhm. Itu tema-tema sosial itu kan lebih mengena kepada orang-orang itu Mhm. karena berkaitan dengan kehidupan keseharian gitu. Mhm. Ada yang memang dia sudah dikenal karena dia sering mengisi seminar. Mhm. Ada yang begitu. Ada yang memang dia sudah mempunyai kenalan banyak, partnernya itu memang sudah bernama begitu macam-macam Mhm. kan. Wah, lagi adzan nih ya. Oke, sambil rehat dulu sebentar karena ada adzan nih. Ya. Sahabat literasi, yang jelas sahabat literasi, yang namanya menulis itu sekarang sudah banyak jalannya. Mau lewat mau lewat penerbit indie bisa, atau mungkin kumpul sama teman-teman yang lainnya dalam antologi begitu ya, entah itu puisi, entah itu cerpen. Lalu juga bisa lewat eh bisa lewat ini nih, eh, aplikasi menulis begitu ya. Sekarang tuh banyak banget kayak Wattpad, ada ini yang seperti sudah dibilang sama Alfi tadi, ada KBM. Ini punyanya Asma Nadia ya. Namanya sama Asma Nadia. Ya. Iya, iya. Ini masih adzan. Kita silent dulu ya. Kita menghormati adzannya juga nih ya. Jadi buat sahabat literasi yang mau menunaikan ibadah sholat duhur, silahkan langsung bergegas sambil air wudhu, langsung deh sholat. Sambil kita nemenin dari sini ya di IG Stories di Rumah Kata. Masih bareng saya Ana Riangga dan juga Alfi pastinya di salah satu penulis kata dalam aksa. Salah, iya benar, kata dalam aksa. Anu penasaran nih sebenarnya, kata dalam aksa ini, judul ini siapa yang menentukan dan apa artinya dan apa maksud tujuan dari mengambil judul kata dalam aksa ini. Nanti kita bakalan cari tahu ke Alfi ya, sahabat literasi ya. Dan ingat untuk selalu untuk selalu update terus lewat podcast Keluarga Angkasa, bisa lewat bisa juga lewat YouTube ataupun Instagram di RRI Surabaya. Oke, ini ternyata masih loading. Nah, ini yang udah gabung di di sini sudah ada Denny Siana Rima. Oh, Rima nih, Rima. Terus ada juga Aidil Iza. Aidil Iza ya. Aidil. Yang lainnya yang mau gabung boleh deh. Yang gabung tanya-tanya nggak masalah. Halo, Rima, gimana kabarnya? Sudah ada yang tanya nih. Boleh tanya-tanya sama penulisnya. Misalnya kamu pengen nulis gitu ya, gimana caranya, terus apa tipsnya, boleh banget. Mumpung ada yang sudah praktisinya nih ya, yang udah pengalaman nulis gitu. Kalau Anu mah pengalaman ngobrol ya kan, tanya-tanya gitu. Tapi kalau untuk nulisnya belum gitu kan. Nah, Alfi sendiri nih sebenarnya kamu sudah nulis dari tahun berapa, Alfi? Aku lupa. Dari tahun 2018. 2018. Kamu udah berapa karya Ya. yang ada? Berapa ya yang waktu itu disebutkan? Lupa. Kalau antologi untuk fiksi itu sekitar berapa berarti sama ini? Berapa ya? 5 mungkin. 5 ya. Enak gak sih antologi 5 gitu? kayaknya. Antologi gitu tuh gimana? Ini Anu pengen jadi penasaran gitu. Untuk duit-duitnya gitu gimana? Royaltinya gimana? Royalti apa bentuknya gimana sih? Kalau kita nulis kita langsung dapat bayaran, atau kita nulis nunggu bukunya laku dulu baru kita dapat bayaran, atau gimana sih? Bukunya laku dulu baru kita dapat bayaran. Yang jelas gitu. Itu untuk antologi yang macam-macam. Kalau beda sama kayak kita menerbitkan secara solo. Kalau solo itu ya nanti bisa kita marketing sendiri, bisa diolah sendiri. Oh gitu. Nah, kalau antologi gini kamu ikut memasarkan juga atau gimana? Iya ikut, tapi ada yang enggak. Oh gitu. Ada yang ikut, ada yang enggak, macam-macam. Oh, aku pikir kayaknya aku pernah ngobrol gitu sama salah satu penulis, katanya model penerbit indie sekarang itu beda-beda. Jadi ada yang
apa namanya, ada yang penerbitnya itu cuman nyetak gitu ya, nyetak terus jual, terus pakai duit sendiri penulisnya gitu ya. Ada yang apa namanya, ada yang ini apa namanya, ada yang modelnya terus akhirnya masarin sendiri gitu. Nah kalau yang ini kamu Iya. dipasarin sama penerbitnya atau di kamu sendiri gitu sama teman-teman yang ada di sini? Kalau yang kata dalam aksa itu pasaran sendiri, dipasarkan sendiri. Dipasarkan sendiri gitu ya. Terus ini apa Iya. namanya, harga bukunya berapa? Itu 70.000 itu. 70.000 ya. Iya iya iya. Iya, Terus kalau mau beli bisa kemana ngubunginya? bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi penerbit. Jadi penerbitnya ini Cahaya Pelangi Media ya, sahabat literasi. Iya. Jadi buat sahabat literasi yang mau banget pengen baca antologi puisi ini, Kata Dalam Aksa, bisa langsung hubungi Cahaya Pelangi Media. Itu ngubunginya lewat apa nih? Lewat medsos atau oh ini ada nomor handphone di sini. Apa aku share nomor Iya handphonenya? ada. Boleh, silakan. Itu nomor handphonenya 0822 3790 6670. Sekali lagi 0822 3790 6670 untuk Kata Dalam Aksa kalau sahabat literasi pengen dapetin buku ini gitu ya, pengen beli buku ini. Kalau kalau lewat Alfi sendiri langsung ke medsosnya Alfi ya? Bisa. Atau Bisa mau langsung DM di Instagram. DM Instagram? Instagram kamu apa? Iya. Alfi Faiza. Alfi Faiza ya. Oke. Oke Alfi, ini kita balik lagi ngomongin soal bukunya ya. Dari tadi kita ngobrolin, Ana soalnya tertarik gitu ya. Ketika antologi itu gimana, terus ternyata sekarang ini banyak sekali, sebenarnya nggak ada alasan gitu ya untuk kita yang suka nulis terus jadi nggak aktif nulis gara-gara mau dibaca siapa juga nulis gitu kan, mau dipasarin gimana. Ternyata sekarang banyak banget cara untuk bisa memasarkan buku kita gitu kan. Nah, karya tulis lebih tepatnya. Nah, kalau untuk Kata Dalam Aksa sendiri nih, dari judul sama sampul nih, kamu boleh dong cerita soal ini? Itu hasil voting bersama. Oh gitu. Oke. Iya, hasil voting. Ada beberapa pilihan ya. Jadi dari salah satu tim penerbit itu dia memberikan opsi, silakan yang mau memberikan opsi judul gitu. Akhirnya dikasih berapa judul ya waktu itu, ada yang mengajukan 4 judul. 4 judul terkumpul, akhirnya di voting paling banyak Kata Dalam Aksa. Oh gitu. Ada untuk desain cover disetorkan, ini mau desain kayak gini gitu ya, langsung bilang iya semua, nggak ada yang menolak. Nggak ada perdebatan ya, mudah ya, nggak ada ya. Jadi akhirnya ya udahlah ini gitu kan akhirnya. Terus apa namanya, ndak ini ya, nggak tahu ini maknanya apa gitu. Kenapa kok akhirnya banyak yang memilih ini gitu, nggak ada penjelasan khusus gitu ya? Nggak ada, itu secara umum aja itu. Oke, secara umum aja udah langsung ini gitu ya. Iya. Oke, Alfi. Ini lagi di sekolahan aku. Oh, di sekolah mana? Di Safta. Di SMA. Oh, SMA. Oke. Operator, ini ada yang komen, Mbak Ana kok nggak ada suaranya ya, katanya gitu. Tapi aku di sini bisa mendengarkan suaraku dengan jelas. Alfi bisa dengar suaraku kah? Alfi lagi loading ya. Ya, jadi sahabat literasi, Ana ini sangat suka sekali gitu ya menjadi tuan rumah di Rumah Kata ini, karena kita itu bisa bisa banyak berkenalan dengan penulis-penulis, dan ternyata nulis itu bukan sesuatu yang susah gitu ya. Kalau memang kita punya bakat nulis, bahkan orang-orang yang nggak berbakat nulis pun ketika dipaksa untuk nulis, untuk bercerita ya, dan dituangkan dalam tulisan, entah itu cerpen, tuh bisa jadi loh, jadi karya gitu. Makanya usahakan untuk nulis, siapa tahu ini bisa jadi ladang rezeki juga, dan juga bisa jadi ladang inspirasi buat yang lainnya. Adzan, oh ya, karena ada adzan tadi ya. Oke, ini ada yang sudah melambaikan tangan juga, ada Gifari. Halo Gifari. Alfi lagi ngajar atau gimana nih di sekolah nih? Iya, lagi ngajar. Oh gitu, lagi rehat nih?
Ini lagi sholat duhur. Lagi sholat duhur Saya dulu. lagi libur. Emang ini Vi, apa namanya, bisa udah tatap muka sekolah sekarang? Enggak, ini via daring, cuma untuk guru-gurunya harus ke sekolah. Gurunya harus Gitu ya. kantor. Oh iya, Iya. benar. Jadi Alfi nih, sahabat literasi, selain dia adalah seorang penulis, dia ini juga seorang guru. Ngajar apa Alfi? Sosiologi. Bu guru nih, Bu guru Alfi. Gila ya, dunia ini tuh sebenarnya bisa aja loh, bisa-bisa aja loh. Sahabat budaya, sahabat literasi yang apa istilahnya, cuma ibu rumah tangga mungkin, atau cuma mahasiswa, pelajar, nulis itu hal yang nggak terbatas gitu ya Alfi ya. Mungkin kamu bisa memotivasi apa namanya untuk para generasi muda yang apa ya, biar apa ya, melahirkan atau apa ya, trigger supaya mereka itu mau nulis gitu loh Alfi. Menulis itu tinggal ada kemauan dan eksekusi, itu aja. Ada kemauan dan eksekusi. Kalau hanya mau tanpa eksekusi itu nggak bakal jalan, meskipun dia memiliki tema yang banyak, memiliki tulisan yang banyak. Jadi ya nggak itu. Nah, kalau dari murid-murid kamu sendiri ada nggak sih yang kelihatan ada bakat nulis gitu? Aku jadi kan pengen tahu gitu kan, anak-anak muda sekarang, apalagi kamu dihadapkan juga dengan generasi muda gitu ya, generasi milenial. Ada nggak sih yang Ya, nulis gitu, yang kelihatan bakat nulis gitu? kalau kelihatan bakat nulis ada. Ada ya. Maksudnya ya, ada. Untuk ini apa namanya, untuk sekolahan sendiri ada nggak sih istilahnya kayak mengapresiasi anak-anak atau memberi wadah untuk anak-anak supaya mereka itu nulis gitu. Misalnya, ayo ini ada lomba karya tulis nih gitu kan. Boleh ikut? Ada ya? Ada flyer tentang lomba menulis puisi, ada naungan ini juga, buletin juga ada di sini. Buletin itu ya biasanya tuh jadi ajang nulis ya. Iya. Ya memang harus di ini ya, harus di apa namanya istilahnya, anak-anak itu harus disanguni katanya orang Surabaya, harus dikasih wadah, harus dikasih arahan supaya mereka bisa fokus untuk nulis kalau memang jiwanya ada di dunia menulis begitu ya. Oke, lanjut lagi ke aksara dalam kata nih Alfi. Alfi sendiri untuk menulis karyamu yang judulnya Anutan ini berapa lama? Sekali duduk. Sekali duduk itu hanya berapa jam? 3 jam waktu itu. 3 jam aja? Iya, hanya 3 jam, tapi editingnya itu hampir 2 hari. Apanya yang kamu edit? Ya, redaksinya ini cocok apa enggak, diksinya udah sesuai apa enggak gitu. Oke. Baik, sahabat literasi, Ana mau ingetin kalau sahabat literasi untuk selalu update podcast Keluarga Angkasa, YouTube boleh banget, silakan main-main ke YouTube-nya RRI Surabaya, terus cari tuh di situ ada episodenya Rumah Kata mulai dari yang pertama sampai yang paling baru gitu kan. Terus untuk Instagram tentunya sahabat literasi bisa update Rumah Kata di IG storiesnya Instagram. Nanti kita bakalan kasih flyer juga gitu ya, kasih woro-woro dulu bahwa nanti nih tanggal segini hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol di Rumah Kata sama penulis ini gitu kan. Nah makanya itu update terus RRI Surabaya untuk Instagram supaya sahabat literasi bisa ikutan live Rumah Kata ya. Jadi buat sahabat literasi yang mau gabung sekarang di IG Stories boleh bertanya, nggak masalah gitu ya. Jadi sahabat literasi mau tanya-tanya apa aja silahkan. Ini Anda mau ngintip lagi ya, siapa lagi nih yang sudah gabung? Oke. Hanya ada Rima nih sama Wayu Oye. Oke, jadi sahabat literasi, kita balik lagi ngobrol sama
Alfi. Ana ngerasa ini kayaknya belum tepat nih untuk Alfi ngebacain puisinya Anutan nih. Karena masih ini ya, masih ada suara di belakang kamu. Oke. Alfi ceritain dari nulis ini apa ya, kesulitan kamu dalam menulis itu sebenarnya lebih kepada inspirasinya atau lebih kepada perbendaharaan katanya atau lebih kepada psikologis, males mau punya ingin tapi tak dilaksanakan gitu. Gimana? Kesulitannya di mana? Kalau kesulitannya lebih ke psikologis sih. Lebih banyak ke psikologisnya ya. Ya kadang gini, pengen nulis tentang ini gitu, tapi waktu mau dieksekusi apa ya, malas gitu kadang gitu. jadi ini apa namanya, akhirnya nggak tereksekusi gitu ya. Tapi apa dong yang bikin kamu akhirnya ya udah nulis gitu, atau karena ada apa namanya, karena ada deadline kah atau gimana gitu? Ada deadline, kemudian apalagi ya, terus masa hari ini tahun ini nggak ada karya sama sekali gitu kadang mikirnya. Oke, gimana mau ada karya nggak nulis ya kan? Mau nulis aja udah males duluan gitu kan? Iya. Terus ketika memang sudah terpatri sendiri, pokoknya tiap tahun harus ada tulisan, entah itu antologi, entah itu mau nulis solo gitu. Rencananya sih 2021 ini mau nerbitin solo, tapi untuk ngeditnya belum kelar-kelar gitu. Ya, baiklah. Jadi gitu. Terus ketika kamu apa namanya menulis itu, nulisnya itu karena memang sudah, misalnya nih karena kamu ada deadline dari kata dalam aksa ini ya, atau memang ya udah kalau lagi pengen nulis ya nulis aja, ntar ini mau diterbitin atau mau dipublish nggak masalah, pokoknya aku nulis supaya aku ide di kepala aku ini nggak berhenti sampai di situ gitu. Sebenarnya yang kata dalam aksa itu puisi lama, puisi tulisan tahun 2019. Tahun 2019 itu pernah nulis memang tentang Nabi Muhammad gitu. Kemudian pas waktu ada player ini, coba sih tulisan yang lama itu aku edit gitu. Gitu ya. Akhirnya ya gitu tuh loh. Kadang kalau waktu bad mood gitu, itu sering pengen nulis ini gitu, langsung. Seringnya sih kalau waktu bad mood nulis itu bisa lancar. Oh malah gitu ya? Oke. Iya ya. Jadi ada orang tuh yang modelnya seperti ini loh, sahabat. Mungkin terbawa dari kebiasaan dulu waktu zaman aku sekolah dulu kan sukanya kan nulis curhatan. Dan kalau nulis curhatan itu sering pakai kata-kata yang puitis gitu. Daripada curhatnya ke teman, mendingan curhatnya lewat tulisan aja gitu ya. Kalau dulu nulisnya di diary. Soalnya belum tahu gimana sih nerbitin karya, itu masih belum tahu. Nah kalau sekarang nulisnya di mana? Nulisnya di laptop ya? Di laptop tapi belum. Tapi untuk mikirnya mau diterbitin atau enggak itu ntar-ntaran gitu terus. Oh gitu. Aku pengen tahu nih Alfi, kalau jadi penulis tuh duitnya banyak nggak sih, Vi? Kalau jadi penulis itu dapat duit banyak nggak gitu loh? Maksudnya bisa diharapkan untuk bisa menopang kehidupan. Apalagi ini sekarang kan lagi masa-masa sulit-sulitnya perekonomian Indonesia gara-gara ada pandemi gitu ya. Kalau menurut kamu nulis ini bisa jadi salah satu opsi untuk dapat duit nggak sih? Bisa ya? Bisa ya. Oke, jadi sahabat literasi jangan sampai ya berpikir yang enggak, berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Karena ternyata banyak jalan untuk bisa kita
kembali ini loh, kembali apa namanya, kembali normal lagi keadaan kita. Karena kan kadang-kadang ini sekarang ini pandemi ini nyeleneh gitu kan, bikin orang itu di PHK, terus kehilangan pekerjaan ya kan, terus akhirnya kondisi perekonomiannya makin terpuruk gitu. Nah, terus akhirnya berbuat yang aneh-aneh seperti kejahatan atau kriminal. Nah, mungkin dengan menulis ini sahabat literasi siapapun yang lagi nonton Rumah Kata kali ini gitu ya, itu bisa mencurahkan misi hati unek-uneknya lewat tulisan, dan siapa tahu bisa jadi duit. Bukan begitu, Alfi? Bisa. Bisa dari kita kan selain menjualkan buku sendiri, itu nanti kita bisa menjualkan buku teman kita yang penulis, dan dia juga bisa menjualkan buku kita. Intinya kita saling memberikan feedback kepada teman kita. Itu kan juga menguntungkan juga bagi kita. Iya benar. Lah, terus Vi, kamu selama pandemi ini gimana, Vi? Apakah semakin produktif atau kamu semakin pusing nggak bisa nulis? Karena kan Ana taunya kamu adalah seorang guru. Sementara menurut Ana nih sekarang ini terjadi keosan antara guru sama murid dengan sistem daring seperti ini yang nggak tatap muka. Pasti akan lebih rempong ya kan daripada tatap muka gitu kan? Iya. Tapi untuk bulan ini, bulan April, bulan Maret kemarin itu nerbitin jurnal. Nggak terkendala sih, cuma bagaimana keinginan kita aja gitu. Untuk referensi bisa kita cari via perpus online, bisa perpus nasional online juga bisa, perpus lainnya juga bisa di online. Referensi. Oke, sebentar, ini ada yang lihat permintaan apa nih? Oke. Jadi gitu ya. Baik. Jadi ini kayaknya kalau nungguin suara di belakang kamu kelar kayaknya nggak bakalan kelar deh. Mendingan sekarang iya kamu bacain deh puisi kamu yang berjudul Anutan, dan aku minta agak kencengan dikit ya Alfi ya, biar sahabat literasi bisa dengar. Lagi nggak bawa bukunya aku, Kak. Oh, lagi nggak bawa bukunya? Iya, Kak, Ana aja yang bacain, nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau begitu aku bacain ya. Semoga sahabat literasi dengar ya. Aduh, aku bacanya kayak puisi, orang-orang baca puisi nggak sih? Nggak usah baca, biasa aja. Anutan. Kehidupan sering diselimuti duka. Apakah ia kecewa dan balas dendam? Hinaan sering diterima. Apakah ia marah? Tidak, sama sekali tidak. Tak terkecuali untuk mengakuinya. Para pembenci pun menyatakan ia anutan para umat. Saat kain jubah ternodai, bukan amarah yang tampak, melainkan diberikannya senyuman. Saat ajal menjemput pun, ia mengkhawatirkan para umat. Apakah para umat mengingatnya? Jutaan sholawat untuknya. Oh Nabi, oh Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu tadi ya, Anutan, karyanya Alfi yang ada di Kata Dalam Aksa, antologi Kata Dalam Aksa. Ana nih pengen tahu sebenarnya kenapa sih si penerbit ini Cahaya Pelangi Media tema besarnya adalah tentang Nabi Muhammad begitu. Ada momen tertentukah kenapa akhirnya memilih apa namanya tema Nabi Muhammad gitu, karena Isra Mi'raj kah atau karena apa sebenarnya? Momennya itu mau bulan Maulid. Mau Maulud Nabi. Iya. Pas Rabiul Awal itu. Makanya bulan kelahirannya Nabi. Gitu. Jadi makanya antologinya Muhammad itu. Oke. Terus akhirnya makanya kenapa tema besarnya adalah tentang Nabi Muhammad. Terus untuk
Cahaya Pelangi Media ini apakah memang khusus untuk berbasiskan agama Islam atau gimana? Atau bebas karya-karyanya? Bebas, untuk karyanya bebas. Dia juga sering mengadakan lomba. Mengadakan lomba juga ya sering ya. Iya. Jadi ini mungkin juga bisa jadi anutan buat para warganet yang lagi update kepo di rumah kata kali ini gitu ya. Kalau punya karya pengen diterbitin, pengen dipublish, mungkin bisa salah satu pilihannya ke Cahaya Pelangi Media. Ini gimana nih caranya? Cahaya Pelangi Media ini bakalan sering sharing flyer atau informasi-informasi tentang buka buka karya penulisan gitu ya, menerima karya penulisan. Itu di mana bisa kita update, di Instagram atau di mana? Di Instagram mungkin bisa, tapi waktu itu aku tahunya dari temen. Tahu dari temen ya. Jadi bukan karena Iya. kamu update sendiri, tahu dari media sosialnya Cahaya Pelangi Media ya. Coba aku kepoin nih, di sini ada nggak ya Cahaya Pelangi Media untuk Instagram. Tapi kalau Cahaya Pelangi Media sendiri nih, sahabat literasi, ada di jalan di Probolinggo ya, ini dia ya. Iya. Kecamatan Pakuniran. Loh, kamu ini di mana toh? Alfi, di Surabaya apa di? Aku di Surabaya. Oh, kok bisa nyasar sampai Aku sana ada ya? di Surabaya. Ya, namanya nulisnya itu berbanyak itu. Iya, Orangnya iya. macam-macam, ada yang dari luar Jawa juga itu. Sebentar, aku coba cari nih di medsos aku, Cahaya Pelangi. Ini mungkin siapa tahu media. Oh, ini ada. Wey, nih. Nah, tuh. Ada nih. Jadi sahabat literasi yang mau update gitu kan, untuk pembelian buku, untuk untuk pengen tahu ada event-event apa aja, itu bisa langsung aja langsung buka Instagram Cahaya Pelangi Media, nanti bakalan kelihatan di situ ya. Ini ada event cerpen bertema kesempatan kedua, genre spiritual, gratis dan terbuka untuk umum. Tuh. Jadi langsung ya, sahabat literasi yang pengen pengen gabung, boleh, mau masukin karyanya, pengen karyanya dibaca buat semua orang, dan siapa tahu bisa jadi ladang rezeki buat sahabat literasi gitu ya. Boleh nih, ini ya kan. Apalagi banyak banget nih, banyak banget. Ada event-event banyak banget. Ada Semarak Event Ramadan Cahaya Pelangi Media gitu. Nah, jadi sahabat literasi aktif-aktif lah, sering-seringlah aktif mencari tahu gitu ya. Salah satunya adalah dengan rumah kata ini. Sahabat literasi bisa tahu jalur mana yang bisa sahabat literasi pilih untuk mempublish atau mempublish karya-karya sahabat literasi. Plus juga sahabat literasi bisa memulai untuk menulis. Kalau kita udah ada penerbit terus ada yang memaksa kita untuk nulis, ada deadline di situ, jadi sahabat literasi bisa langsung langsung wah pokoknya aku harus nulis nih gitu. Alfi, terakhir nih Alfi, boleh dong kasih closing statement buat sahabat literasi rumah kata gitu ya. Menulis itu adalah titik-titik. Menulis itu adalah sebuah kemauan yang harus dieksekusikan sehingga tulisan tersebut dapat dibaca banyak orang. Oke, baik. Kalau tanpa eksekusi, bagaimana tulisan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu aja. Iya, sip. Baik, kalau gitu Alfi, terima kasih udah sama-sama datang di rumah kata. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain karya-karya kamu yang lain berikutnya. Udah ada planning nulis apa lagi nih Alfi? Tuh mau nerbitin yang solo. Oh iya bener, sip. Aku doain lancar, sukses ya. Ya, amin. Amin. Ya udah kalau gitu sahabat literasi rumah kata,
untuk episode kali ini harus kelar dulu. Yang jelas Ana ingetin sekali lagi bahwa sahabat literasi bisa update terus podcast Keluarga Angkasa untuk cari tahu terus Rumah Kata. Episode-episodenya di sana ada, termasuk juga bisa diupdate di RRI Surabaya untuk YouTube dan juga Instagram stories live kayak gini setiap hari apa dan kapannya itu sahabat literasi bisa update terus di feednya atau storiesnya Instagram RRI Surabaya. Ana pamit dulu. Wassalamualaikum. Dadah. Dadah Alfi. Thank you. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.